Ya, pemirsa, itu adalah tanggapan dari Kapolri mengenai revisi undang-undang ataupun mengenai adanya undang-undang pasal karet di dalam undang-undang ITE ini. Dan tadi satu poin yang cukup menarik disampaikan Kapolri adalah menggunakan pendekatan persuasif dan preventif. Tapi kalau menurut penggiat HAM perlu dilakukan revisi undang-undang ITE ini. Kemudian menurut Pak Edi Hiarets juga perlu dilakukan revisi. Bagaimana Bang Effendi Simbolon? Tetap ada pendapat awalnya bahwa tidak perlu dilakukan revisi, ini adalah undang-undang yang sudah paling baik yang dikeluarkan oleh DPR RI? Halo, Bang Effendi. Ke yang lain dulu aja. Halo. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Baik, kita coba sekali lagi. Halo Bang Effendi. Tampaknya kita sambil menunggu perbaikan komunikasi dengan Bang Effendi, kita ingin ke Menkumham. Terakhir, Pak Wamen, sebagai closing statement dari Anda, apa yang harusnya dilakukan dalam hal ini pemerintah ataupun juga penegak hukum? Dalam hal ini penegakan hukum kan banyak sekali, baik itu dari polisi, kemudian juga dari hakim. Ya, saya kira begini, yang pertama dan utama, saya lebih pada implementasi, meskipun saya katakan bahwa yang diutarakan oleh Presiden untuk revisi Undang-Undang ITE adalah suatu hal yang urgent untuk tidak ada salah penafsiran. Yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pertama harus ada pemahaman bersama. Pemahaman bersama terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, pasal 28 yang kerap kali dipakai untuk menjerat seseorang. Yang kedua, saya kira persoalan pidana pemidanaan itu yang paling terakhir lah. Artinya apa? Ya sedapat mungkin kalau itu berkaitan dengan defamation, pencemaran nama baik, ya dilakukan mediasi lah. Lalu persuasi, dan kalau toh memang harus pada tingkat penegakan hukum, saya kira ya restoratif justice itu pun didahulukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolri pada saat melakukan fit and proper task kan beliau pada Polri yang prestisi ya. Jadi ada yang bersifat preventif, tapi juga kalau betul-betul itu sudah terjadi ya pada konsep restoratif justice. Demikian, Mbak. Baik, sekarang kita ingin kembali ke Bang Effendi. Silakan Bang Effendi. Ya, saya ingin menyampaikan begini, bahwa Undang-Undang ITE ini, Undang-Undang ITE ini sejak dilahirkan, ya, tidak ditujukan untuk kepentingan politik, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat yang bermain di ruang media atau di ruang hampa, di ruang maya. Karena ini kan baru kita masuk ke dunia digital. Jadi oleh karena Undang-Undang ITE ini ada sebenarnya beberapa undang-undang lainnya, tapi kemudian terakhir-terakhir ini Undang-Undang ITE ini menjadi begitu terkenalnya karena selalu dirujuk oleh penegak hukum, ya, khususnya kepolisian untuk mentersangkakan mereka-mereka yang melakukan katakanlah hate speech, kemudian melakukan kritik, melakukan penghinaan dan seterusnya. Akhirnya menjadi seolah-olah lah Undang-Undang ITE ini seolah-olah dalam rangka untuk bidang atau ruang politik. Jadi mohon maaf Pak Presiden, saya kira ini lebih baik ditujukan kepada penegak hukum. Jangan kemudian undang-undangnya yang direvisi. Karena sesempurna apapun undang-undangnya, selama penegak hukumnya menafsirkan dengan gaya dan sudut pandangnya sendiri, ya nggak ada gunanya. Baik. Gitu. Jadi Undang-Undang ITE ini, kita kalau melakukan salah, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang pidana di ruang hampa, di ruang maya, kita dapat poinnya, memang dosanya itu harus diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya. Karena apa? Karena nggak bisa dihapus. Beda kalau kita melakukan dosa di dunia nyata. Itu filosofi Undang-Undang ITE ini. Oke, baik. Kita bukan membahas Undang-Undang KUHP ini. Oke, baik. Ini bukan KUHP ini. Oke, baik. Kita dapat poinnya, sekarang kita kembali. Kita udah dapat poinnya, Bang, bahwa menurut DPR, menurut Bang Effendi Simbolon bahwa tidak perlu revisi undang-undang, melainkan penegak hukumnya, begitu ya, kuncinya di situ supaya tidak tebang pilih. Nah, sekarang kita ingin ke Bang Haris Azhar. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa tidak perlu? Sepakat plus-plus, sepakat dalam artian
kalau memang nggak mau dalam artian mau direvisi atau tidak direvisi, tapi poinnya dari Pak Effendi soal penegak hukumnya juga dibenahi, dari mulai perspektifnya, cara kerjanya dan lain-lain, itu juga harus dibenahi. Kalau revisi tidak mau dilakukan, yang soal para penegak hukumnya diperbaiki, direformasi dalam penanganan ITE, kudu harus dilakukan. Kalaupun revisi tetap mau dilakukan, ini simultan. Karena kan memperbaiki cara penegak hukum menggunakan ITE nggak perlu nunggu direvisi. Bisa dari sekarang juga dan itu momentumnya bisa dengan cara internal. Yang ketiga yang ingin saya tekankan sekali lagi, yang paling penting, ini ada momentum politik dari Presiden. Ayo kalau gitu jangan cuma bicara soal revisi yang agendanya kapan, teknisnya kita belum tahu, tetapi berani nggak membuat satu kebijakan untuk menahan atau membebaskan dengan cara-cara hukum ya, yang tepat ya, bukan mengintervensi. Bagi orang-orang yang dihukum itu dikasih amnesti misalnya, atau dimaafkan. Yang diproses hukum minta Kejaksaan Agung dan juga Polri untuk melakukan restoratif justice sesegera mungkin. Nah ini menurut saya momentum yang harus dimanfaatkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Haris Sasar atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang, dan juga terima kasih Pak Edi Hiarech, kemudian juga Bang Effendi Simbolon, dan juga tadi sudah bergabung bersama kami Bang Refli Harun, sudah berbagi, berdiskusi di sini di program Kabar Petang. Sebetulnya diskusi kita masih cukup menarik, tapi sayang waktu kita terbatas.